Kerajaan Mataram Islam berdiri pada abad ke-16 Masehi di daerah Yogyakarta. Awalnya wilayah Mataram diberikan oleh Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan karena jasanya membantu Hadiwijaya memerangi Arya Penangsang. Letak kerajaan Mataram Islam pada awal berdirinya adalah di Alas Mentau, sebidang tanah di antara Kali Opak dan Kali Progo. Tanah ini kemudian dikembangkan oleh Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya anaknya, menjadi sebuah kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Jawa. Sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam. Abad Tanah Jawi. Abad Tanah Jawi mengisahkan tentang asal-usul Kerajaan Mataram Islam dari pemerintahan Sultan Agung hingga masa kejayaannya. Serat Wedatama merupakan karya sastra yang memberikan gambaran tentang ajaran dan filsafat Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung. Prasasti dan peninggalan arkeologi. Beberapa prasasti dan peninggalan arkeologi yang ditemukan di wilayah Mataram seperti Prasasti Canggal dan Prasasti Matyasih. Kitab-kitab sejarah Islam. Kitab-kitab seperti Sejarah Banten, Sejarah Sumatera, dan Kitab Al-Maklumat memberikan informasi tentang perkembangan Kerajaan Mataram Islam dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara. Catatan sejarah penulis Eropa. Penulis Eropa seperti Tom Pires dan Giorgio Tullius juga menulis catatan tentang Mataram Islam, meskipun catatan mereka seringkali mengandung bias dan keterbatasan. Setelah Mataram kuno muncul, Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16 dan berkembang pesat pada abad ke-17. Kerajaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Arsitektur Islam. Meski Mataram Islam masih mempertahankan beberapa tradisi Hindu-Buddha, arsitektur masjid dan makam lebih dominan dengan pengaruh Islam. Contohnya adalah Masjid Agung Demak dan berbagai bangunan lainnya yang menggabungkan unsur-unsur lokal dan Islam. 2. Penyebaran Islam. Mataram menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Para ulama memainkan peran penting dalam proses Islamisasi. 3. Sastra dan seni. Sastra Jawa yang bercorak Islam berkembang pada masa ini, seperti karya-karya seperti Serat Centini dan Serat Wedatama. Selain itu, seni wayang juga terus berkembang meskipun ada adaptasi elemen-elemen dalam cerita dan pertunjukannya. Ekonomi Kerajaan Mataram Islam yang mencapai puncaknya pada abad ke-16 dan ke-17 didorong oleh sejumlah faktor yang mencakup pertanian, perdagangan, dan hubungan dengan kekuatan luar negeri. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, pertanian. Pertanian adalah sektor utama dalam ekonomi Mataram Islam. Sebagian besar penduduk kerajaan ini bekerja sebagai petani. Beberapa faktor yang mendukung pertanian adalah irigasi dan pengelolaan sumber daya alam. Mataram Islam memiliki sistem irigasi yang baik untuk mendukung pertanian, terutama padi. Wilayah Mataram yang subur di Jawa Tengah dan Yogyakarta memungkinkan pertanian berkembang pesat. Tanaman pangan. Selain padi, tanaman lain seperti jagung, ketela, dan sayuran juga dibudidayakan. Pertanian menjadi sektor utama yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakat. Yang kedua, perdagangan. Kerajaan Mataram Islam terletak di jalur perdagangan yang strategis, menjadikannya pusat perdagangan yang penting di Jawa. Ekonomi Mataram Islam didorong oleh kegiatan perdagangan domestik dan internasional yang mencakup perdagangan laut. Mataram menguasai beberapa pelabuhan utama di pesisir Jawa, termasuk pelabuhan Gresik dan Semarang. Perdagangan antara Mataram dan negara-negara di Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah berlangsung dengan aktif. Produk perdagangan. Produk yang diperdagangkan termasuk rempah-rempah, tekstil, emas, perak, serta hasil pertanian seperti beras dan hasil kerajinan tangan. Rempah-rempah seperti cangkeh dan lada menjadi komoditas utama yang menarik pedagang dari luar negeri. Hubungan internasional. Mataram memiliki hubungan perdagangan dengan pedagang-pedagang dari Quraisy, Arab, dan Cina. Mereka membawa barang-barang seperti kain, perhiasan, dan senjata.
Sementara Mataram mengekspor rempah-rempah, beras, dan hasil kerajinan lokal. Yang ketiga, sistem pajak. Sistem pajak pada masa Mataram Islam juga berperan dalam perekonomian kerajaan raja dan pemerintah. Mataram mengumpulkan pajak dan petani dan perdagangan untuk mendanai kegiatan pemerintah dan militer. Pajak ini bisa berupa pajak pertanian. Petani diwajibkan untuk memberikan sebagian hasil pertaniannya sebagai pajak kepada kerajaan. Pajak perdagangan. Pedagang juga dikenakan pajak atas barang yang diperdagangkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, kegiatan kerajinan dan industri. Selain sektor pertanian dan perdagangan, kerajinan juga menjadi bagian penting dari perekonomian Mataram Islam. Beberapa kegiatan industri yang berkembang antara lain kerajinan logam, pembuatan senjata, dan peralatan rumah tangga dari logam sangat berkembang di Mataram Islam. Senjata dari alat-alat pertanian menjadi bagian penting dari ekonomi lokal dan perdagangan. Tekstil dan kerajaan, kain, tenun, dan produk kerajinan tangan lainnya juga diproduksi dan diperdagangkan. Kerajinan dari emas dan perak juga menjadi barang bernilai tinggi. Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam memiliki struktur yang cukup kompleks. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Nama-nama pemimpin Kerajaan Mataram Islam. 1. Sutawijaya atau Senapati yang memimpin pada tahun 1587 sampai 1601. 2. Mas Jolang atau Panembah Senapati yang memimpin pada tahun 1601 sampai 1613. 3. Mas Rangsang atau Sultan Agung yang memimpin pada tahun 1613 sampai 1645. 1. Sultan. Sultan adalah pemimpin tertinggi Kerajaan Mataram Islam yang memiliki kekuasaan absolut. 2. Wazir atau Perdana Menteri. Wazir atau Perdana Menteri memiliki tugas yaitu untuk membantu Sultan dalam mengelola pemerintahan dan membuat keputusan. 3. Bupati. Bupati adalah gubernur yang mengelola wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. 4. Wedana. Wedana adalah pejabat yang mengelola wilayah-wilayah kecil di bawah kekuasaan bupati. 5. Kadi. Kadi adalah hakim yang mengelola urusan hukum dan keagamaan. 6. Penghulu. Penghulu adalah pejabat yang mengelola urusan keagamaan dan kemasyarakatan. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam juga memiliki beberapa lembaga pemerintahan seperti 1. Kementerian, badan yang mengelola urusan-urusan pemerintahan seperti keuangan, pertahanan, dan lain-lain. 2. Dewan Penasehat, badan yang memberikan saran dan nasihat kepada Sultan dalam membuat keputusan. 3. Majelis Ulama, badan yang mengelola urusan keagamaan dan memberikan fatwa kepada Sultan. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1601 sampai 1645 yang merupakan raja terbesar dalam sejarah Mataram Islam. Beberapa aspek yang menonjol dalam masa kejayaan Mataram Islam antara lain ekspansi wilayah. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Kerajaan Mataram hingga meliputi sebagian besar Pulau Jawa, termasuk daerah yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lain seperti Banten, Surabaya, dan Sunda Kelapa. Melalui serangkaian peperangan dan diplomasi, Mataram berhasil menguasai wilayah-wilayah penting di Jawa. Perang dengan VOC. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram terlibat dalam beberapa peperangan besar dengan VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Mataram VOC pada 1628 sampai 1629, di mana Sultan Agung berusaha untuk mengusir VOC dari wilayah Jawa. Meskipun Mataram tidak berhasil mengalahkan VOC secara langsung,
Perjuangan ini menunjukkan kekuatan politik Mataram. Akhir kejayaan Kerajaan Mataram Islam dapat dilihat melalui serangkaian peristiwa yang menyebabkan keruntuhan kerajaan ini pada abad ke-17 dan ke-18. Beberapa faktor yang memengaruhi runtuhnya Mataram Islam adalah: 1. Kematian Sultan Agung 1645. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, Kerajaan Mataram Islam mulai mengalami kemunduran. Tidak ada lagi pemimpin yang mampu menggantikan kepemimpinan Sultan Agung yang kuat, dan kerajaan menjadi terpecah belah. Meskipun penerusnya seperti Sultan Amangkurat I berusaha mempertahankan kejayaan kerajaan, mereka tidak mampu mengatasi banyak tantangan yang dihadapi Mataram. 2. Perebutan kekuasaan internal. Setelah kematian Sultan Agung, terjadi konflik internal antara putra-putra Sultan Agung yang saling berebut kekuasaan. Salah satu contohnya adalah konflik antara Sultan Amangkurat I dan kerabat kerajaan. Hal ini menurunkan stabilitas politik Mataram dan melemahkan kekuatan pusat. Kerajaan Mataram Islam meninggalkan banyak peninggalan yang berharga dan bersejarah. Berikut beberapa contoh bangunan dan arsitektur. Yang pertama, Masjid Agung Demak, salah satu masjid tertua di Indonesia, dibangun pada abad ke-15 Masehi. Yang kedua, Masjid Menara Kudus, masjid yang dibangun pada abad ke-16 Masehi dengan arsitektur yang unik. Yang ketiga, Keraton Yogyakarta, Istana Sultan Yogyakarta yang dibangun pada abad ke-18 Masehi. Yang keempat, Benteng Frederik, benteng yang dibangun oleh Belanda pada abad ke-18 Masehi menjadi museum. Seni dan budaya. Yang pertama, wayang kulit, seni pertunjukan tradisional Jawa yang menggunakan wayang kulit. Yang kedua, batik, kain batik yang dibuat dengan teknik canting dan work resin. Yang ketiga, keris, senjata tradisional Jawa yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Peninggalan lainnya. Yang pertama, prasasti. Prasasti yang ditemukan di berbagai lokasi di Jawa seperti prasasti Trowulan. 2. Makam-makam. Makam-makam para sultan dan bangsawan Mataram seperti makam Sultan Agung. Yang ketiga, benda-benda antik. Benda-benda antik seperti guci, piring, dan lain-lain yang ditemukan di situs-situs arkeologi.